Dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Utama BRI Insurance Vankar Umran. Pak, sebenarnya produk apa nih yang menggenjot premi untuk BRI Insurance di tahun ini dan seperti apa sebenarnya strategi untuk bisa mempertahankan pendapatan premi atau bahkan bisa meningkatkannya? Oke, baik, Alin, makasih. Jadi kalau di industri asuransi umum itu lebih kurang 14 ya kelas bisnis ya yang kita kelola sekarang. Nah, di masa pandemi seperti ini, asuransi itu harus pandai melihat yang mana yang growth, yang mana yang turun, yang mana yang meningkat, yang mana yang berisiko tinggi, yang mana tidak berisiko tinggi, harus pandai melihat itu sebenarnya. Maka di Brains kita udah bedah juga. Dari 14 kelas bisnis ini memang ada yang risiko tinggi sebenarnya. Maka risiko tinggi itu harus slow down. Selain di lain pihak yang mendapatkan profit yield lebih tinggi, kita genjot. Contoh misalnya, kemarin di tahun lalu kami masuk di mikro itu lebih kurang hanya 5% dari portfolio kami. Nah, sebenarnya mikro itu adalah bisnis yang kecil, memang kecil, tapi jangan lupa risknya spreading sekali. Katakanlah ini satu kampung saja mungkin terdampak, itu belum apa-apa, belum goyang di perusahaan ini. Dibanding kalau kita ambil sesuatu yang besar, satu goyang, besar sekali tapi satu berat. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika kita masuk dalam pandemi, ini yang kita genjot antara lain. Maka sekarang ini sudah sampai 15%. Kita ingin mikro ini menyumbang 30%. Yang kedua adalah setelah mikro apa? Masuk ke retail. Retail itu macam-macam. Ada yang fire, ada yang property. Tapi kalau kita menggenjot misalnya vehicle, itu agak berat. Kenapa? Karena industri otomotif turun. Maka strateginya jangan terlalu masuk ke sana. Kecuali mungkin kerjasama dengan erat dengan instansi-instansi atau institusi yang memang menyediakan fasilitas seperti itu, katakanlah financing, multi finance dan sebagainya. Kalau retail itu nggak bisa. Jadi harus pandai, kesimpulannya lah harus pandai menjaga, melihat yang mana yang growth, yang mana berisiko rendah, yang mana yang yieldnya tinggi. Itu harus kita lakukan. Ketika tinggi yieldnya masuk, ketika risikonya rendah masuk, ketika risikonya tinggi slow down, seperti itu. Jadi harus cepat ya Pak shifting dan adjustment-nya ya Pak? Harus cepat. Oke, nah kalau untuk target pendapatan dan laba sendiri dari BRI Insurance ini seperti apa Pak? Baik untuk full year 2020 maupun untuk outlook di tahun depan 2021. Target laba di Brains dibanding tahun lalu sebenarnya nggak banyak turun. Dia ada revisi karena rasional, sangat rasional ya. Ekonomi saja kan turun 5,3. Jadi 5,3 ya minus ya. Rasional itu. Tapi turunnya tuh tipis sekali. Cuma berhubung karena di awal pandemi itu di bulan Maret kemarin kami sudah melakukan stress test. Jadi kami pernah uji sebenarnya kan stress test. Bagaimana kalau turun 20%, 30%, apa dampaknya, labanya seperti apa, dan kami uji. Maka kami terima, walaupun turun dikit kami terima. Dan sampai pada bulan 9 sebenarnya sudah melewati target juga. Kita udah achieve target. Udah achieve target. Nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Boleh dibuka Pak angka atau persennya berapa nih? Angka persen pencapaian sampai dengan September sudah di atas 100%. Oke. Artinya sudah melewati 9 Desember. Tinggal benar-benar artinya bahwa pencadangan diperkuat. Karena sungguhnya dalam situasi begini, cadangan perlu diperkuat. Kenapa? Karena ketika terjadi apa-apa, risiko tinggi, itulah yang harus kita bayar liabilities itu. Tadi kita dari sesi awal sudah bicara mengenai itu kan. Betul. Jadi sudah melewati. Kalau untuk 2021 sendiri, pandangan Bapak seperti apa Pak? Apakah lebih optimistis untuk target penerimaan premi maupun juga untuk laba? Industri asuransi adalah industri yang follow the business ya. Jadi gelombang itu, kalau kita bilang gelombang di laut, dia ada di ujung sana. Di sini sudah kena ombak, di sana belum. Kenapa begitu? Karena industri asuransi mengcover apa yang terjadi di bisnis. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau ini panjang, maka asuransi akan terpapar banyak di 2001. Tapi kalaupun selesai sekarang, dampak 2001 tidak segera berakhir. Masih ada gaungnya, masih ada gelombangnya sampai 2001. Sehingga saya berpandangan bahwa 2021 tetap harus optimis, tetapi harus selalu waspada, selektif,
tetap mantau risiko, tetap selektif melihat yang mana yang harus kita garap, segmen mana kita masuk, yang mana berisiko tinggi, yang mana yield tinggi, yang mana spread risknya. Tetap sama seperti apa kita lakukan sekarang. Karena dampaknya tetap ada. Oke. Pak, kalau begitu di tengah pandemi seperti saat ini dan mungkin juga efeknya masih akan tetap kita rasakan di 2021, seperti apa? Apakah ada ekspektasi terhadap stimulus yang dibutuhkan untuk industri asuransi secara keseluruhan ini, Pak? Oleh regulator ya maksudnya? Betul, betul. Jadi kalau saya amati ya, Mbak Alin ya, sejak pertama muncul pandemi sebenarnya saya lihat tuh OJK BI sangat gencar melakukan pemantauan risiko, melakukan pemantauan kerjasama dengan asosiasi industri asuransi, dan stimulusnya itu sudah keluar sejak Maret sebenarnya. Dan itu cukup banyak. Ada namanya counter cyclical, jadi memberikan kemudahan katakanlah termasuk sampai pada pelaporan dan sebagainya, denda-denda juga dihilangkan. Jadi sebenarnya menurut saya sih sudah cukup ketat atau cukup memenuhi keinginan industri apa yang dikeluarkan oleh regulator khususnya OJK. Itu tinggal kita bermain dalam situasi itu sebenarnya. Karena kalau terlalu lemah juga, terlalu banyak juga kemudahan, berbahaya juga sebenarnya. Jadi berbahaya. Sehingga menurut saya sih cukup sekarang. Tinggal kita mainkan saja irama itu. Oke, mantap Pak. Yang saya ingin ketahui Pak, boleh diceritakan apa saja pencapaian yang sudah dilakukan atau diraih oleh BRI Insurance di sepanjang tahun lalu 2019 dan juga di tahun ini 2020. Pencapaian berarti kita bicara angka per angka ya? Betul Pak. Secara angka per angka ya mungkin angka rupiah nggak saya sebut, tapi saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang performance itu kan bisa dengan angka absolut, bisa juga dengan performance rasio. Secara rasio-rasio kami punya rasio, semua rasio ada hampir 20 rasio itu semuanya bagus dan di atas industri. Sebutlah misalnya loss ratio. Loss ratio saya lebih rendah dibanding industri. Sebutlah misalnya underwriting yield ratio. Saya lebih tinggi dari industri. RBC saya lebih tinggi dari industri. Jadi terjaga dengan baik dan mudah-mudahan dengan kekuatan manajerial di dalam, termasuk kekuatan teman-teman saya di dalam, bagaimana melihat memandang sesuatu itu, bagaimana memandang masa depan, bisa terjaga seperti ini. Dan saya yakin bahwa BRINS ke depan akan terus maju. Oke, terima kasih Pak Vankar Umran, Direktur Utama BRI Insurance. Terima kasih, sama-sama. Ya, itu tadi dialog kami bersama dengan Direktur Utama BRI Insurance Vankar Umran, CNBC Indonesia Beyond